wa salah al-jasri war-ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita, pimpinan majelis taklim, kaum ibu Masjid Darul Abrar. Kalingan banyak, kalingan yang Tahu dibilang oh iya nggak apa-apa. Pada nyari senderan kayak saya aja, makanya saya nggak protes ya Bu ya. Pada nyari senderan, oh iya deh, tahu saya juga karena saya ngerasain ya Bu ya, jadi saya nggak komplain deh Bu. Nah, pimpinan majelis taklim, kaum ibu Masjid Darul Abrar Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Jarohmani, alhamdulillah sudah sampai ke tanah air kembali setelah perjalanan ke Solo. Nah, iyalah, bawa berkah ya Bu ya. Bawa berkah ya Allah, ibu-ibu. Kalau kita ngelihat di YouTube tuh Bu, kayak semut orang di sana. Ya. Jadi kalau kurang-kurang kuat tenaga, sekarang tadi saya giliran di Nur Siam, ketuanya kagak ada, pimpinan majelis taklimnya katanya lagi sakit, gitu ya. Jadi mungkin terlalu diporsir ya. Waktu mau berangkat diporsir sama kesana kemari, pindah-pindah ke majelis taklim dalam rangka maulid, kesana maulid lagi ya. Dalam rangka haul, bukan dalam rangka maulid. Maulid 2 hari jadinya. Oh maulid, jadi peringatan maulid berbarengan dengan haul gitu ya. Haulnya minggu. Kayak kita aja ya Bu ya. 2 kali. Oh Beda hari. Oh beda hari. Maulidnya pagi Senin. Dari habis subuh sampai jam 8:30. Oh jadi dibedain. Dibedain. Baca-bacaannya juga? Iya, kalau maulid ya maulid. Oh maulid. Kalau haul ya udah zikir aja gitu ya. Zikir sama ceramah itu yang Habib yang terkenal. Oh iya. Mudah-mudahan berkumpulnya para ulama di sana dekat dengan jauh-jauh dari Malaysia, Singapura pada dekat dengan suasana taqarrub ilallah. Mudah-mudahan yang pada berangkat membawa berkah buat kita yang ada di tanah air kita. Bukan tanah air ya, di kampung halaman. Kalau tanah air itu Indonesia. Kalau Solo tanah air bukan? Tanah air sama tanah air kita. Iya. Makanya bilangnya jangan tanah air. Kampung halaman. Kalau misalnya dari sana tuh dari luar negeri bilangnya tanah air. Tapi kalau dari Solo bukan bilang tanah air, bilangnya kampung halaman. Di Solo kampung halaman bukan? Bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita Kalisari. Bukan kampung halaman saya. Ya, kampung halaman Pomorni di mana? Oh iya Kalisari juga. Orang Jawa juga dia. Dia orang Jawa. Kampung halamannya bukan. Tapi ibu-ibu nanti orang Betawi, orang Jakarta marah kalau dibilang kita bukan kampung halaman kita ini. Ya, karena apa? KTP-nya KTP Jakarta. Kemudian lahirnya di Jakarta, bilangnya bukan kampung halaman. Tapi memang kita kotok banget Bu sama kampung halaman kita ya. Apa ada orang Jawa ngaku-ngaku jadi orang Betawi? Agak ada. Tapi diusir dari Jakarta, mau nggak? Enggak. Kagak loh. Mau diusir? Ya Allah, kita berdoa nih Bu. Bu berdoa. Siapa Menteri Keuangan sekarang? Purbaya itu punya rencana mau memberhentikan bayaran WUS. WUS itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu menjarah yang naik kita. Kalau Raffi Ahmad orangnya ketahuan banget munafiknya. Ibu ya, waktu sebelum kampanye, ini kok belum apa-apa udah ngomong kemarin. Waktu belum kampanye dia itu kalau lagi mau sebelum pemilihan presiden kampanyenya kampanye Prabowo. Sekarang ibu-ibu dia bangga banget naik WUS sama Luhut sama Jokowi. Ya Bu ya.
Bangga saya jadi orang Bandung naik wush, kata dia gitu. Nah, Purbaya merencanakan mau menghentikan pembayaran wush utang kepada Cina. Tapi kata siapa yang katanya dulu jadi menteri yang suka ngurusin hukum? Menham. Bukan, yang dulu jadi Mahfuz MD. Kata Mahfuz MD bagus itu, betul, tapi harus dicariin solusinya. Apa solusinya? Kalau nggak dapet solusi, ibu-ibu bakalan kita jadi bangkrut, pailit. Ibu ngerti pailit? Ya susah. Arti bangkrut, jadi orang kaya, dari orang kaya jadi orang miskin. Nah, tuh nanti negara kita kalau nggak mau bayar utang kita ke Cina, itu utang kita bukan, Bu? Utang kita, bukan utang Jokowi, utang kita. Utang kita nggak mau dibayarin, mesti dicariin solusinya. Kalau enggak dicariin solusinya, nanti kita bakalan jadi orang bangkrut. Nanti tetap aja itu Cina minta bayarannya dengan ganti apa? Dengan ganti ngambil daerah yang ada di kita. Pulau-pulau. Yang disebut-sebut sama Mahfud MD Natuna. Pulau Natuna itu pulau siapa? Pulau kita. Indonesia. Ya. Jadi ibu-ibu kita berdoa nih, Bu. Iya. Ya, berdoa jangan sampai sejengkal pun diambil tanah air kita, kebanggaan kita diambil oleh orang asing. Insya Allah. Ya, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, para guru, para sesepuh, para orang tua pengurus, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap menjalankan segala dengan istiqomah perintah dan larangannya. Amin ya rabbal alamin sampai akhir hayat kita. Masuk kepada al-faslus salis fil ghadab. Saya, Bu, kadang-kadang karena udah yakin sama ya Rabbi bil sama tawassul. Itu kan tadi yang saya baca itu adalah tawassul ya. Itu kayaknya gelap gitu, yang mana gitu ya. Padahal dari rumah udah saya terka-terka ya. Tapi pas sampai di sini saya gelap banget. Tapi kalau udah baca, oh ini dia. Alhamdulillah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Al-faslus salisu fil ghadabi. Kemarin kita bicara mengenai syarhul kalam, syarhul ta'am, banyak ngomong banyak makan, yang membuat akhirnya kita seneng banget berbuat maksiat. Jadi perut itu, Bu, bukan main, Bu. Pokoknya males. Ya. Tadi saya di Nurus Siam buka hadis yang dikasih sama Ustazah Berbi. Jadi saya, Bu, kalau ada kitab cuman dibeli doang sayang. Akhirnya saya buka itu kitab. Saya ada kitab yang saya beli dari Ustazah. Itu ada Risalah 2 Ilmu, ada hadis yang kemarin. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya untuk buka kitab itu. Tapi Risalah 2 Ilmu belum saya buka. Masih ya, Risalah 2 Ilmu itu waktu itu saya ngaji di, kalau nggak salah di Istiqomah, beli tapi nggak dipelajarin. Saya orangnya rajin, Bu. Kalau belajar di majelis taklim, kalau di rumah kagak belajar. Sama juga. Ya, jadi saya tuh sama aja sama ibu-ibu, belajarnya di majelis taklim gitu. Jadi Risalah 2 Ilmu tuh saya kagak tahu isinya apa. Enak sih.
Ya, nggak tahu isinya apa. Nanti suatu saat di mana kek gitu ketemunya. Kalau pergantian kitab, pengennya saya buka Risalah 2 Ilmu itu. Saya anak itu. Sada Ida masih Risalah 2 Ilmu. Iya. Oh, belum habis ya? Belum. Iya, sama aja ya. Kan sebulan sekali lama. Iya. Paling Maksudnya sama aja sama saya gitu lama selesainya. Ini kan udah bertahun-tahun. ini kan tebel. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh ya Iya. ngomongin syarhul kalam sama syarhul ta'am, banyak makan, banyak ngomong. Kalau saya banyak ngomong boleh nggak? Boleh, harus ngomong. Ya kan kata Allah, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Dan siapakah omongannya yang paling cakep daripada omongannya orang yang ngajak dakwah kepada Allah, orang yang ngajak kepada Allah. Saya lagi ngajak kepada Allah bukan? Iya. Jadi ya, boleh nggak? Boleh. Emang cuma saya doang? Banyak. Ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Di mana ibu-ibu? Di rumah. Ya, ibu di rumah ngajarin anak-anaknya, ya Allah Neng, jangan begitu apa. Kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Makannya biar cakep, ya. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pelan-pelan, ya. Kalau lagi makan jangan banyak ngomong, nanti muncrat makanannya. Cakep nggak tuh omongan? Iya. Berarti masuk ke dalam omongan ahsanu qaulan mimman da'a ilallah nggak? Iya. Masuk. Jadi jangan enak Ustazah mah. Ada kesempatan waktu untuk memperhatikan itu lah. Kita juga bisa memperhatikan itu ya Bu ya. Iya. Pasti nggak kita jadi guru anak-anak kita? Pasti. Iya. Bilangin. Sada Romani punya anak masih kecil, kadang cucu sama Bismillah ya. tuh. Iya. Udah baca bismillah, makan bismillah. Lagi suapin mau cucunya. Ya. Jadi ibu-ibu, jadi waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah itu bukan cuman juru dakwah, bukan cuman guru doang, tapi juga setiap manusia punya kesempatan untuk menjalankan perintah Allah dari firman Allah itu. Artinya bermula fasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Apa itu ghadab, Bu? Adapun ghadab yakni marah. Suka marah, Bu? Marah ya, Bu ya. Maka yaitu dicela oleh syara, ya kagak boleh ibu-ibu. Kenapa nggak boleh? Dicela oleh syara. Syara itu apa sih, Bu? Hukum agama. Ya, oleh hukum agama marah itu tercela, termasuk sifat yang tercela, termasuk kelakuan yang tercela. Orang marah-marah melulu. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sibru al-asala. Kenapa ibu-ibu tadi waktu saya baca Indonesianya saya nggak tuntun, sedangkan giliran bahasa Arabnya saya tuntun buat melatih ucapan ibu-ibu ya. Dan lagi ini adalah hadis. Ketika kita membacakan satu buah hadis, Allah akan berikan cahaya kepada kita, satu cahaya. Ya. Jadi ibu kalau lagi dituntun jangan diem aja, ya. Jadi kalau lagi dituntun, ibu-ibu ikutin. Kenapa harus diikutin? Karena ibu-ibu bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita harus benar bacaannya. Makhrajnya harus benar. Kapan kita bisa bagus makhraj kita? Kalau kita terlatih. Nggak bisa. Kalau kita ngumik, cuman kumik-kumik doang dalam hati, nggak bisa. Kumik-kumik aja nggak bisa. Ya, makanya ibu-ibu kalau kita lagi sholat, itu agak berat tuh, Bu.
Kalau ibu kan mestinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam hati. Makanya ibu jadi imam, nggak ada tuh yang namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Yang ada langsung Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena nggak dilafazkan, tapi berat. Saya susah deh. Eva susah nggak? Kalau baca a'udzubillah dalam hati, susah. Baca subhanallah azim ini susah dalam hati. Subhanallah dalam hati, Allah berkabir walam. Jadi yang enak tuh diucapin. Makanya saya heran kalau orang sholat mingkem gitu bu. Dalam hati. Ya kita nggak boleh suudzon juga. Bisa aja mingkem dia nggak dalam hati. Ibu boleh nggak? Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asra mingkem aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi baca Al-Fatihah boleh nggak? Ibu saya baca Allahu Akbar. Saya nggak baca mingkem. Saya mingkem. Mana yang benar? Jangan mingkem. Bu, pertama saya baca Allah. Allah Akbar udah. Gitu ya. Sekarang saya baca lagi nih. Dalam hati Allahu Akbar. Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Allahu Akbar enggak boleh mingkem. Pas giliran misalnya ibu mau baca Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wa asila. Mingkem ibu-ibu boleh enggak? Boleh. Tapi giliran Fatihah mingkem boleh enggak? Kenapa? Hah? Karena rukun sholat. Kalau Allah Akbar kabira, kenapa boleh ibu tadi bilang? Bu. Kenapa? Tadi katanya boleh. Bolehnya kenapa? Hah? Boleh. Karena sunnah. Ibu takut banget kagak diomelin sama saya. Kalau salah pun enggak diomelin kalau salah. Ya. Jadi ibu-ibu, andai pun ibu mingkem di tempat yang lain enggak apa-apa. Enggak dianggap salah. Tapi giliran di 5 tempat ini ibu mingkem salah. Mana tempat 5 ini? Takbiratul ihram. Itu tadi tuh Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang ketiga itu yudal. Yang ketiga syahadat. Syahadat di mana? Tahiyat mana? Tahiyat mana? Tahiyat awal boleh nggak ditinggal? Kalau nggak sengaja, kalau lupa boleh nggak? Boleh. Nambah rukun, nambah rakaat nggak? Enggak. Berarti bukan dia di tahiyat apa? Syahadatnya tahiyat akhir. Terus habis syahadat sholawat. Habis sholawat salam. Ibu kalau assalamualaikum kemarin udah, sekarang nanya lagi. Takut lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang benar? Yang kedua. Sekali lagi ya. Yang nyelip-nyelip. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang benar? Yang pertama. Kapan yang pertama? Gimana bentuknya yang pertama? Iya. Jadi sempurnain dulu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan barengin, jangan assalamualaikum batal.
Kenapa batal? Karena ibu ngapa? Bergerak sengaja. Ibu boleh nggak bergerak sengaja? Nggak ada uzur apa-apa. Ibu bergerak dalam sholat, misalnya, bergerak aja nih bu. Itu mah gatal ada uzur. Ini mah enggak, begini aja tuh, begitu. Boleh nggak bu? Ibu jijingkrakan gitu? Naikin apa kayak gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun sekali. Iya nggak boleh. Kecuali uzur. Emang ada kebutuhan. Kalau kain merosot. Ada kebutuhan, kebutuhan itu namanya kain merosot. Kain merosot, iya. Dandan dulu. Ini ngomong godop kok sono-sono ya? Oh, lagi ngomongin apa itu ya? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghadabu yufsidul iman. Oh, lagi ngomongin kalau saya lagi nuntun, ikutin ya. Karena apa? Membiasakan lahjah, terbiasa untuk mengucap. Karena ini adalah bahasa Al-Quran. Jadi latihan. Al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu membinasakan iman. Kama yufsidus sibru al-asala. Sebagaimana membinasakan apa ini? Peterwali akan air madu. Ibu tahu peterwali? As-sibru itu jadam. Jadi kayak gini, ada pepatah bilang gini, as-sabru kas-sibri. Gitu kan ya? Sabar itu kayak jadam. Jadam tuh rasanya apa? Pahit. Pahit, sepet, kagak enak pokoknya. Jadi segala macam yang kagak enak ada di jadam. Ibu tahu jadam? Agak. Hah? Oh gitu, saya belum kenal. Saya baru dengar ini. Jadam. Hah? Buah apa batu? Gula batu. Gitu. Jadi ada pahitnya, ada pulang haji. Oh jadi adanya di Saudi? Adanya di Saudi? Di Indonesia nggak ada? Oh kirain jadam. Oh dari sana. Oh. Jadam saya baru dengar ini. Baru dengar. Iya. Oh. Sampai tua kayak gini baru dengar jadam. Iya jadam. As-sabru kas-sibri. Sabar itu kayak jadam. Itu dia. Tuh kayak nanti kalau misalnya masih ada di rumah, boleh dibawa kemari kasih contoh. Oh enggak ada. Itu kan ibunya itu agak ada. Oh ibunya aja enggak ada, apalagi jadamnya ya. Itu jadam buat apa? Buat obat. Obat ini kali ya, obat kuning ya. Kuning mah butuh ini ya, butuh manis ya. Kalau sakit kuning. Nggak enak. Jadi ibu-ibu kenapa pepatah bilang sabar itu kayak jadam pahit, getir, sakit tuh. Yang namanya sabar. Ibu kan suka bilang begini, sabar itu ada batasnya, ya kan? Misalnya ibu nih lagi kesel banget, tapi disabar-sabarin. Ya Allah tahu nggak sih, sabar itu kan ada batasnya. Begitu kan ya? Sebetulnya sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi semakin dia bisa sabar, sampai disitulah tingkat kesabaran dia. Sedangkan kita belum tentu sampai situ. Ya, jadi sabar itu kayak begitu tuh. Saking pahitnya, maka diumpamakan seperti jadam. Pahit ibu-ibu seperti apa? Dengan adanya jadam, sekarang mah walaupun nggak ngerti jadam kayak apa, udah ngerti dah pokoknya. Saya juga kagak tahu bentuknya kayak apa, ya. Jadi jadam yang begitu pahitnya itu bisa merusak madu.
Madu rasanya apa? Manis. Manis. Gara-gara kemasukan jadah jadi kagak enak, ya, kagak enak. Jadi rusak itu, rusak rasa aslinya madu. Seperti itulah iman rusak gara-gara marah. Contohnya ya. Nanti akan datang contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ghadiba ahadun illa asfa ya? Iya. Asfa. Ala jahannama. Artinya tiada marah seorang melainkan hampir ia atas api neraka jahanam. Ya Allah. Orang yang lagi jangankan sekarang gini, kita lihat dari fisik aja ya. Lihat dari fisik aja, orang kalau lagi marah itu naik ke sini nih Bu. Kepalanya. Orang kalau lagi marah pasti darahnya tinggi. Kalau dia nggak kuat kalau dia nggak kuat bisa-bisa stroke. Itu gara-gara makanya kalau orang lagi marah suruh duduk. Jangan berdiri. Udah duduk masih marah juga, dia ke kamar mandi. Wudu. Iya, nurunin tensinya. Wudu masih marah juga, ceburin itu palanya ke dalam kolong. Siram ya. Siram. Kan bocah kalau ngambek kita siram jadi adem ya. Jadi adem. Diem. Ceburin nih. Tapi orang ayam nggak boleh kena air. Beda ya? Kesurupan sama ayam beda. Karena kesurupan kemasukan setan. Setan itu dari api. Iya, disiram adem. Ya. Jadi ibu-ibu marah itu dari setan.